صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para jamaah majelis kuliah subuh yang insyaallah pada pagi hari ini kita semuanya senantiasa berlimpah rahmah, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu bab yang ke-11 fi fadilatil masajid. Fi fadilatil masajidi, menjelaskan tentang keutamaan masjid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu. Fi buyutin ay fi buyutillah, di dalam rumah-rumah Allah. Adzinallah ang turfa'a, Allah telah mengizinkan dimuliakannya itu rumah-rumah Allah. Wa yudhkaru fiha ismuhu, dan juga disebut fiha di dalamnya ismuhu, nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Siapa yang mengagungkan syiar Allah? Nah, di antara syiar Allah itu adalah apa? Yaitu Baitullah, masjid, ya, simbol akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengagungkannya? Pengertiannya, siapa yang memakmurkan masjid? Kalau dihubungkan, maka itu muncul dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, dan siapa saja yang mengagungkan apa-apa yang Allah muliakan, fahuwa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Di dalam satu hadis diterima dari An Buraidah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyatil masajid, dibangun masjid-masjid, 5 untuk sesuatu, bunyat lahu, di sebagaimana dasar didirikannya. Sesungguhnya dibangunnya masjid-masjid itu sesuai dengan dasar atau tujuan didirikannya. Ya, tujuan didirikannya masjid itu untuk apa? Ussisa 'alat taqwa. Ya, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Bahwa didirikannya masjid itu adalah ya untuk apa? Ketakwaan. Ya, untuk ketakwaan, untuk di dalamnya yaitu tempat kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'minin
Rawahu Abu Nu'aim an Salman bi isnadin dhaif, bahwa kata Nabi masjid itu adalah rumahnya setiap orang mukmin. Artinya setiap orang mukmin, setiap orang muslim, faqullu muslimin lahu fihi haqq, bahwa setiap orang-orang muslim, orang mukmin mempunyai hak untuk bisa masuk di dalam masjid, melaksanakan peribadahan, melaksanakan segala sesuatu bentuk ibadah di dalamnya. Jadi masjid itu ya dibangun atas dasar ketakwaan. Ya, maka bahkan orang yang mengagungkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan cara memakmurkannya, dengan cara mengisi dengan syiar-syiar di dalamnya, ya, itu adalah salah satu bentuk daripada penghormatan kita, memuliakan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman." Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, di mana-mana kalian melihat ar-rajula, kepada seorang laki-laki, mulazimal masjid, yang melazimkan atau itu artinya membiasakan, melazimkan ke masjid, membiasakan ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan olehmu bahwa dirinya adalah orang yang beriman. Ya. Pengertian fashhadu sini pastikan, pasti ini, gitu ya. Jadi kata Nabi, saksikan olehmu bahwa ini pasti adalah orang mukmin. Fa inna syahadata qaulus sadrin, bahwa penyaksian itu adalah hakikatnya adalah ucapan yang ada di dalam hati, ala muwafaqil qalbi, akan kesepakatan hati, al-lisanu ala sabilil qat'i. Jadi Rasulullah SAW menekankan kepada kita nih, ya, bahwa kita menjadi saksi, bukan hanya Allah dan Rasulnya yang menjadi saksi, tapi kita juga disuruh menjadi saksi, ya, karena memang manusia itu syuhada 'alan nas. Manusia itu adalah saksi-saksi bagi manusia yang lain. Bahwa bapak-bapak menjadi saksi akan diri saya menjadi saksi akan bapak-bapak. Begitupun setiap masing-masing manusia itu menjadi saksi kepada manusia yang lainnya. Maka kata Nabi, jika kamu melihat ada laki-laki yang senantiasa membiasakan dirinya ke masjid, setiap hari ke masjid, maka kau saksikanlah dalam hatimu, ya, dengan keyakinan, kepastian bahwa dia adalah orang mukmin. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi. Jadi begitu. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, itu ialah orang-orang yang beriman, wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sajalah yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu. Itu ciri itu. Jadi Allah, ya,
menegaskan ya, sekaligus mengecualikan. Tapi para ulama mengatakan bahwa bukan berarti yang belum ke masjid tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan. Artinya ya tidak sempurna keimanannya. Jadi ya sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sempurna keimanannya kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan itu kan ada dua. Ya, imaratul masajid nau'ani. Memakmurkan masjid itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah imaratul hissi. Imaratul hissi, memakmurkan dari sisi hissi, fisiknya, bangunannya. Jadi kalau kita di masjid, contohnya kita membersihkan masjid, kita menyapu masjid, ya, menggelar sejadah masjid, bahkan membangun fasilitas masjid. Ini hakikatnya adalah memakmurkan masjid. Hakikatnya memakmurkan masjid. Bahkan ya dalam satu hadis disebutkan, kata Nabi apa? Man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membangun masjid yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya dipakai untuk zikir. Zikir itu kan salat termasuk zikir juga. Zikrul dipakai ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Amin. Jadi memakmurkan masjid termasuk adalah membangun masjid dari sisi imaratul hissi, membangun dari sisi fisiknya. Ada imaratul ma'nawi, memakmurkan dari sisi maknawinya. Apa? Seperti yaitu kas-shalah, ya, wadzikri, wa tilawatil Quran, wa ta'lim. Seperti kita memakmurkan masjid untuk sholat berjamaah, kemudian zikir, baca Quran, mengadakan taklim. Nah, itu memakmurkan masjid dari sisi maknawi. Ya, dari sisi maknawi. Kedua-duanya penting. Nah, kedua-duanya penting. Siapa saja yang bisa, yang melaksanakannya, itulah insyaallah yang dicap oleh Allah, yang dimaksud oleh Allah sebagai innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil. Sesungguhnya hanya yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu, masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Memakmurkan dari sisi hissi maupun memakmurkan dari sisi maknawi. Tabayyun. Wal muradu bi'tiyadil masajid ay yakuna qalbuhu mu'alliqan biha mundu yakhruju minha ila ay ya'uda ilaiha. Yang dimaksud melazimkan ke masjid, yang terpenting adalah ay yakuna qalbuhu mu'alliqan biha. Yang terpenting hatinya senantiasa selalu berkaitan dengan masjid. Pada saat dia yakhruju minha, keluar dari masjid, ila ay ya'uda ilaiha, sampai dia kembali lagi ke masjid. Gitu. Jadi ya, walaysa ma'nahu dawamul qu'udi fiha kadza afadal aziz. Maknanya bukan begini. Orang yang melazimkan di masjid itu bukan orang yang cuma duduk-duduk di masjid, duduk aja, kerja kagak gitu kan. Duduk ya, kalau mau ibroh emang di masjid gitu kan. Maksudnya melazimkan di masjid bukan berarti di masjid terus, bukan. Ya, dia tetap melaksanakan aktivitasnya. Kalau bekerja ya bekerja, tapi ketika dia keluar dari masjid, hatinya ini senantiasa selalu ingat masjid. Ustaz.
Hatinya selalu ingat masjid. Pada saat dia keluar dari masjid dan sampai dia kembali lagi ke masjid. Jadi maknanya apa? Maknanya dikata Imam Nawawi apa? Ayyakuna yang kudu ayat. Kudu ada itu orang ya. Makna daripada melazimkan masjid syadidal hubbi. Jadi dia yang sangat cinta untuk senantiasa ke masjid. Ya. Senantiasa cinta ke masjid, senang ke masjid, rindu ke masjid. Begitu, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang senantiasa hatinya cumantel berkaitan dengan masjid, cinta berat dengan masjid, maka fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa dia adalah orang mukmin, orang yang beriman. Itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang tersebut. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi afdatallahu amalahu 40 sanah. Ini juga harus diperhatikan. Siapa saja yang berkata-kata bikalamid dunya, dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat duniawi fil masjid, di masjid, ahbatallah, maka Allah akan melebur amalannya 40 tahun. Nah itu harus hati-hati juga di masjid ya. Jangan sampai maknanya ya bahwa dia berkata-kata sesuatu yang tidak layak diucapkan di masjid ya. Berkata-kata. Nah kalau ngobrolin bisnis, kalau bisa jangan di masjid juga. Ya ngobrol bisnis jangan di masjid ya. Ini harus hati-hati juga nih untuk ihtiyat ya, untuk ihtiyat kita, untuk kehati-hatian ya. Sebab tadi bahwa masjid itu adalah ussisa 'ala taqwa. Khawatir kalau ngomongin bisnis, ngomongin duit mulu, ada orang yang lagi nggak punya duit sakit hati kan ya kan? Dia tujuannya kesini untuk apa? Untuk supaya menenangkan diri. Di luar ngomongin duit mulu gitu kan, mending kalau dikasih gitu. Betul kan? Ya, kalau dikasih masih mending gitu kan, ini pegang duit begitu kan. Yang nggak punya duit melongo aja itu, ya Allah gitu kan. Hati-hati. Ya ini adab kita di dalam masjid harus dibersihkan ya. Yundabu tamzihul masjid an hadithid dunya. Sunahkan untuk membersihkan masjid dari ucapan-ucapan duniawi. Dari ucapan-ucapan duniawi. Itu. Wa yukrahu ayyan taqida minhu mahalan mahsusan la yusalli fihi. Juga dimakruhkan ya untuk menjadikan tempat masjid dikhususkan yang di tempat itu tidak digunakan untuk sholat. Contohnya ada orang masjid misalnya, ini tempat gua nih, buat tidur gua di situ tuh khusus. Nah itu nggak boleh gitu ya. Kalau Ustaz Ibrahim kan ada tempat khusus ya, bukan di dalam masjid hakikat sebenarnya. Nanti mudah-mudahan segera terlaksana tempat Ustaz Ibrahim yang lebih bagus, amin. Sekaligus sama yang nemeninnya nanti di situ. Ya. Yang nemeninnya nggak tahu siapa itu. Tapi mudah-mudahan yang namanya kelihatan. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yataqarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi wal jur. Sesungguhnya para malaikat Allah itu yataqarrahuna itu sangat membenci, tidak menyukai minal mutakallimina dari orang-orang yang suka berbicara di masjid bi kalamil lagwi, dengan ucapan yang sia-sia, bil kalamil batil,
dengan ucapan yang batil, ya. Wal jauri ay al kalamil ma'ili anil haqq. Malaikat enggak suka tuh kalau di masjid ada orang-orang yang omongannya ngalor ngidul. Al kalamil ma'ili anil haqq, ucapan yang bertentangan dengan kebenaran. Ya, omongannya pokoknya macam-macam lah. Ya, ngecengin orang, bully orang, itu di masjid jangan itu. Jangan dibully orang gitu. Ada salah dikit dibully gitu kan. Ya, napas pendek dibully. Ya, ibarat kata, ya, kita nggak tahu hati seseorang apakah dia menerima atau tidak. Mungkin kalau kawan dekatnya bisa jadi, tapi kalau orang yang ya sensitif kan dia jadi sakit hati. Ujung-ujungnya apa? Ya, sabab khusumah. Ya, jadi sebab permusuhan, sebab ya itu. Kalau bisa kita puji aja, betul kan? Adarnya pendek, subhanallah, adarnya bagus. Gitu kan? Insyaallah walaupun nafas pendek umur panjang, begitu bagus ya. Muji. Ya. Enggak apa-apa. Jadi hati-hati ya. Kita berbicara juga di masjid harus hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, syarrul biqar, tempat seburuk-buruknya tempat yang paling buruk, syarrul bilad, ya, seburuk-buruknya negara, ya, maksudnya seburuk-buruknya tempat, aswaquha, ya, itu adalah pasar-pasarnya. Seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk negara itu adalah pasar-pasar yang ada di negara tersebut. Kenapa? Karena di pasar-pasar tersebut minal ghishi wal aimanil kadhibah, ada di dalamnya itu penipuan, ya kan? Di pasar-pasar kadang-kadang banyak orang kagak jujur, kadang-kadangnya timbangan dikurangi, kan gitu. Ya, kalau orang nggak didasarkan dengan ilmu pengetahuan agama yang bagus, kemudian iman yang kuat, kadang-kadang pengennya dapat untung banyak tapi merugikan orang, betul? Wal aimanil kadhibah, sumpah palsu, betul? Oh, ini bagus ini, gitu kan? Ini barang impor, sumpah deh, padahal tanah abang, gitu kan? Made in Bandung, bilang made in India, made in China, gitu kan? Ini impor ini, gitu kan? Luar biasa, ini jengkol Australia, gitu kan? Sumpah deh, gitu kan? Nah itu, ini banyak apa? Penipuan, banyak sumpah palsu, banyak dusta dan sebagainya. Maka seburuk-buruknya tempat itu di mana? Pasar. Maka di pasar kudu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hipnotis juga banyak di pasar itu, hati-hati. Hati-hati di pasar. Wa khairul biqar masajiduha. Apalagi kalau pasar-pasar kirana masih jangkauannya masih ibaratnya sedikit lah ya, tapi tetap aja pasar. Kalau udah pasar Tanah Abang gitu kan, ya pasar induk itu benar-benar harus banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa khairul biqari masajiduha. Sebaik-baiknya ya tempat di dalam negara itu masajiduha, masjid-masjidnya. Sebaik-baiknya tempat. Kenapa? Karena di dalam masjid itu di dalamnya yuzkaru fihi ismullah. Ya, di dalam disebut nama Allah Subhanahu. Orang kalau masuk masjid pasti ingat Allah. Jangan sampai di masjid malah jadi kebalik. Yang diingat malah duniamu. Ya. Yang diingat masuk ke masjid malah apa? Ya pengennya. Hah? Ngopi. Ya ngopi kali-kali apa? Tapi ngopinya sambil apa? Ngaji, betul enggak? Ngopi ngaji enggak apa-apa. Ngobrolin tentang kaitannya dalam pusat-pusat ilmu, ya.
yang diobrolinnya masalah apa baik gitu. Yang diobrolin masalah-masalah itu, masalah-masalah keakhiran. Itu bagus sambil ngopi di masjid. Jadi di masjid itu bagus, tempat yang paling bagus, tempat yang paling baik. Kenapa? Karena di dalamnya seseorang pasti akan selalu diingatkan akan Tuhan, akan selalu diingat akan akhirat. Gitu. Maka ya di dalam satu riwayat syarrul majalis al-aswaq wa turuq, bahwa seburuk-buruknya tempat duduk itu di pasar-pasar dan di jalan-jalan. Seburuk-buruknya tempat duduk di pasar dan di jalan-jalan. Bapak nongkrong di jalan dan juga nongkrong di pasar, itu seburuk-buruknya tempat duduk. Kenapa? Karena kalau di jalan, namanya di jalan daerah tuh, betul? Ya enggak? Lewat nenek-nenek, ya mas lewat gitu. Diomongin nenek-nenek gitu kan. Lewat tuh masih muda, nah ini gitu kan. Mana neng gitu. Gitu ya. Lewat mobilis, kita masih ada, masih punya suami, begitu. Ayo kita mungkin di jalan. Namanya jalan mata nggak bisa dijaga, betul? Nggak bisa dijaga. Maka seburuk-buruknya tempat duduk, nongkrong di jalan ya, pinggir-pinggir jalan. Seburuk-buruknya tempat duduk di pasar-pasar. Begitu. Wa khairul majalis, sebaik-baiknya tempat duduk al-masajid, itu di masjid. Ya, di masjid itu duduk di masjid ini manfaatnya luar biasa. Ya. Kita ngaji begini ya, kita ngerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang hendak kita lakukan, mana yang jangan kita lakukan. Jadi ngerti kita. Sebaik-baiknya tempat duduk di masjid. Fa illam tajlis fil masjid falzam baitak. Kalau kau tidak duduk di masjid, udah lebih baik kau duduk di rumah saja. Daripada kau nongkrong di pinggir jalan, nggak ke masjid, lebih baik di mana? Belum menyadari kalau dagang bahkan memang punya ghardun muhimun, punya tujuan yang pasti, yang penting nyari nafkah, betul nggak apa-apa. Yang penting perlu dijaga juga kan gitu. Jadi kalau nggak duduk di masjid, ya mending duduk di rumah, betul? Duduk di rumah bosan, Ustaz, duduk di rumah, gitu kan? Ya sekali-kali makanya refreshing, betul? Refreshingnya, ya ziarah tanda berhala, yang melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya untuk merenung akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala supaya menambah keimanan kita kepada Allah. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Rawahu Ahmad wa al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. An Abi Qatadah, diterima dari Abu Qatadah, ya, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa di mana Rasulullah SAW bersabda, di mana-mana salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai dia melaksanakan sholat dua rakaat. Disebutlah sholat tahiyatul masjid. Nah kemarin kan udah terakhir tuh, sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah yang disebut ya sababun mutaqaddim, gitu ya. Sholat sunnah yang sebabnya didahulukan. Nah, maka sholat sunnah yang sababun mutaqaddimun wa muqarribun, yaitu dia tidak dilarang pada 5 waktu yang terlarang. Betul? Walaupun pada saat matahari pas syuruk baru muncul, ya, dia belum meninggi seukuran satu tumbak, atau kalau ukuran waktu sekitar 15 menit, maka nggak jadi masalah kalau masuk masjid kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ini hukumnya sunnah, ya, sunnah tuh. Baik, lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sirajan fil masjid, siapa saja yang menyalakan lampu fil masjid di dalam masjid bi qadri ma yadur, siapa saja yang menyalakan lampu, ya, menyalakan lampu semprot, lampu apa saja, kalau di kita nyalain lampu, ya, di dalam masjid bi qadri ma yadur, seukuran selingkaran fil ain, selingkaran mata aja, maka lam tazal lil malaikati tastaghfiru lahum ma dama dzalikal daw fil masjid, maka malaikat tidak akan berhenti-henti memohonkan ampun kepada Allah untuknya selagi lampu itu menyala di masjid. Ya kalau kita ini beginilah, ya, dia baru datang pertama kali ke masjid, kan masih gelap, dia nyalain tak. Selama itu lampu masih nyala, malaikat mintakan ampun kepada Allah untuknya. Tuh, keutamaannya. Apalagi yang ngasih lampunya sama. Ya, yang ngasih lampunya, ini lampu udah mati, Ustaz. Ya, biar sendiri, oke. Nah, selama lampu itu masih dipakai di masjid, maka malaikat akan terus-terusan memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Ya Allah, Allah maghfirlah, alhamdulillah sipulan, terus sampai itu lampu mati lagi, beli lagi. Itu keutamaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man basata hasiran, siapa saja yang menggelar tikar, maknanya itu adalah yang biasa dipakai untuk tidur, yaitu tikar, ya, karpet atau sejadah, fil masjid, di dalam masjid, lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahum ma dama dzalikal hasir fil masjid, maka malaikat akan senantiasa terus-terusan memohonkan ampun untuknya kepada Allah atas dosa-dosanya selama karpet atau tikar itu tergelar di masjid. Ini mah bagian menghibur aja ya. Banyak menghibur, ya, subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qadaratan, siapa saja yang mengeluarkan qadarah, qadarah itu maknanya najisan au tahiran, yang bentuknya kotoran itu najis atau suci. Yang kotoran najis itu contohnya tai cicak, ya kan, tai kotok, gitu ya. Pokoknya urusannya pertanyaan lah pokoknya itu, ya. Barang bahasanya tahiran, atau kotoran yang sifatnya bukan najis, ya kan banyak yang bukan najis, ya. Apa tuh contohnya? Yang suka merokok, aku rokok, tapak kopi, apa lagi? Ya, apa namanya, bekas gelas, aqua, ya kan? Kadang-kadang suka belataknya, ya, sedotannya tuh. Kadang-kadang saya pernah sujud Pak, pas jadi imam, ada sedotan pisang Pak. Makanya biasakan kalau itu di apa namanya tuh, kebetin gitu, ya kan. Jadi imamah jangan sampai melihat ada kotoran di masjid, apa? Ini mah beres gitu. Iya, yang kalau artinya begini, artinya kalau sebelum sholat dilaksanakan itu kan bisa dilakukan oleh siapapun, oleh imam bisa. Tapi kan kalau sholat sudah dilaksanakan sudah harus bersih pokoknya. Gitu ya, tempat imam harus bersih, ya, tempat sholat makmum juga harus bersih. Begitu. Jadi siapa saja yang mengeluarkan kotoran, baik kotoran itu najis sifatnya atau suci, minal masjid, dari masjid, biqadri ma yadul fil ain, seukuran apa yang dia bisa lihat aja, yang dia pandang, ya. Akhrajahu Allah ta'ala min 'azimi dzulmihi, maka Allah akan mengeluarkan, ya, dari dirinya, yaitu dosa-dosa yang paling besar, dosa-dosa yang besar. Begitu. Dalam satu riwayat, orang yang mengeluarkan kotoran, yang membersihkan kotoran, baik najis maupun tidak najis, dia suka membersihkan. Itu adalah muhurul khuril ain. Itu adalah maharnya bidadari.
rumahnya tidak. Kalau yang kotorannya banyak berarti dapat bidadari. Allah subhanahu. Bayangkan mulus banget tidurnya gitu ya, itu main bidadari. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan man akhraja adza minal masjid, siapa saja yang mengeluarkan sesuatu yang dapat mengganggu di dalam masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya surga, membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Amin. Ya Rabbal, Masya Allah. Bang Ibro ini rumahnya paling banyak nanti di surga. Bidadarinya paling banyak, rumahnya juga paling banyak, Masya Allah ya. Termasuk Mbah Haji bidadarinya banyak kan di surga, ya kan? Bidadarinya paling banyak, walaupun jomblo di dunia, tapi kan jomblonya kan pilihan ya Mbah Haji ya, pilihan gitu kan. Udah pernah ada Mbah Haji bukan udah pernah gitu kan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum qatur, janganlah kamu jadikan masjid-masjid kalian seperti jalanan, seperti jalan-jalan. Maksudnya apa? Di masjid jangan kayak di jalan ada apa tuh di jalan? Hah? Ada kotoran, betul enggak? Ya. Ada sampah, ya udah jangan dah. Kudu harus apa? Kita masing-masing harus punya tanggung jawab untuk senantiasa supaya masjid ini bersih. Harus punya tanggung jawab. Masing-masing, apalagi pengurus itu tanggung jawabnya double dibandingkan dengan jamaah. Betul? Ya double pengurus. Ada kotor dikit pengurus, jangan kotor dikit. Ya. Kotor dikit nyari Mang Ibro lagi tidur dibangunin gitu. Gitu kan? Ya kalau dikit itu kotor dikit aja mah enggak apa-apa, bersihin gitu kan. Kotor dikit mah. Boleh kalau yang kayak dengan yang berat baru kan. Ya, yang lebih mempunyai tanggung jawab yang ada di masjid. Para jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bab yang ke-11 yang kaitannya dengan masjid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita dapat menjalankan segala sesuatu apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bab yang ke-12 fi fadilatil anaim, yaitu bab yang menjelaskan keutamaan bersorban. Yang bersorban, jadi ada sorban, ada imamah, ada rida selendang. Kalau imamah itu undang, itu sunnah, ya sunnah. Jadi insyaallah kita terangkan pada pertemuan. Wallahu a'lam bishawab. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan Muhammadin nabiyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.